Ya, baiknya cuma di mata manusia doang, cuma sebatas amal. Ya, tidak sampai kepada ibadah. Putus hubungannya di dunia. Kalau amal, ya jadi subhanallah tadi Bang Pena, ya syukur alhamdulillah. Nah, itulah satu bukti bahwa Allah itu tidak akan pernah mengatakan dirinya itu berdusta atau kayak gimana ya. Sesuatu apapun yang kita lakukan, Allah pasti tunaikan apa yang kita kerjakan. Ya. Wahai Muhammad, kata Allah, barang siapa yang mengatakan aku di mana, katakanlah aku sesungguhnya dekat. Ya, dekat daripada urat lehermu. Urat leher. Ya, mana urat leher? Ya. Dan apabila barang siapa yang berdoa kepada aku, meminta kepada aku, ya, itu nanti apa yang dia minta itu nanti saya akan memberi entah dari arah mana. Kalau kita memang sudah membuat Tuhan itu dekat daripada urat leher. Berarti kalau sudah dekat daripada urat leher itu dia lebih dekat ya, tanpa jarak, tanpa hijab, tanpa waktu. Ya, urat leher aja dekat. Berarti dia lebih dekat lagi dong. Ya, tanpa jarak dan waktu, tanpa perantara. Ya, tanpa dua di situ dia. Ya, melainkan dia bagaimana sudah wahid tunggal badal. Udah nggak ada lagi jarak dan waktu untuk berdoa. Ya, tidak ada lagi alasan kita menyatakan dia di sana, aku di sini. Kalau dalam bahasa intinya itu, ya dirimu itulah Tuhan, dirimu itulah Tuhan untuk dirimu sendiri. Itu aja. Karena apa? Sudahlah ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku. Tuhankanlah dirimu sendiri. Mana yang Tuhan itu? Itulah yang kesadaran tuh. Itulah yang kehenengan tuh. Itulah yang ketenangan itu. Karena apa? Kunci dalam kepergian seseorang itu yang menyelamatkan hanya dirinya sendiri. Gitu aja intinya. Nah, itu sudah pasti tuh. Itu sudah tetap. Itu kuncinya. Ya, makanya Umi mengatakan kepada saya, jangan kamu menyembah Tuhan. Ya, Tuhan ustadzmu. Ya. Jangan kamu mengatakan ustadzmu Tuhannya di sana, kamu di sini, kamu juga begitu. Tapi kamu bagaimana belajar Tuhan itu untuk dirimu sendiri. Lalu saya mengatakan berarti Tuhan itu banyak mah? Tidak. Kodratnya satu, dia tetap esa. Ya. Tapi dia hanya berupa-rupa kepada Adam untuk memperlihatkan kebesarannya, yaitu akbaru. Ya, kalau cuma satu doang manusia ini kan nggak ada kebesarannya, nggak ada yang mampu memuji kebesarannya. Kalau cuma dalam satu alam semesta ini cuma satu orang, nggak ada yang mampu memuji alam tentang kebesaran dia. Tapi karena banyaknya manusia berjuta-juta, masya Allah, berarti Tuhan itu tidak kekurangan ruh untuk menghidupkan manusia. Nah, disitulah kita muncul dengan perbedaan itu, muncul dengan bagaimana kita menilai kebesaran Allah itu kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Saya baru di situ bingung saja, ya. Tapi bagaimana kamu harus mengikuti Tuhanmu sendiri? Berarti Tuhan itu banyak ya, Umi? Bukan banyak, kodratnya satu, hidup pakai nyawa semua manusia. Tidak hidup pakai aki, tidak hidup pakai mesin. Ya, hidup pakai apa? Hamba Allah katanya Umi, hidup pakai nyawa mah. Ya itu. Semua manusia hidup pakai nyawa, berarti kodratnya satu. Cuma dia berupa-rupa pada Adam, itu sifat akbarunya. Ya. Sifat kebesarannya, makanya Allahu Akbar. Sesungguhnya aku Allah. Mana yang Allah itu? Jatuh kepada nama. Ruhani, Nurani, Rabani. Berarti itu sudah batang tubuh manusia. Itulah Allah, itulah zat. Berarti namaku adalah
Allah, wujudku adalah Muhammad. Yang gerakannya ini siapa? Yang menggerakkan ini siapa? Ya. Wujudku ya, wujudku, zahirku ini, alamku ini, kulit daging urat ini Muhammad. Ya, kalau bukan engkau Muhammad, akan ada langit dan bumi. Lalu siapa yang bergerakkan ini? Siapa yang menggerakkan ini semua? Ya. Tanpa diberdirikan, tanpa ada yang membimbing berdiri dengan sendirinya. Mampu dia berpikir, mampu dia berakal, mampu dia menciptakan robot, mampu menciptakan sesuatu yang memang tidak, pokoknya luar biasa. Ya, itu belum apa-apa, ya. Ya, karena apa? Belum muncul kemustahilan dalam diri manusia. Ya, kemustahilan dalam diri Allah tadi belum muncul. Makanya kita ini semua ini belum ada apa-apanya tuh. Kalau ada yang masih bisa bikin robot, itu tidak ada apa-apanya itu bagi Allah. Masih bisa bikin mobil, nggak ada apa-apanya. Yang luar biasa itu mampu membelah bulan. Ya, mampu membelah bulan, mampu membawa awan itu ke atas kepalanya. Sering dia berjalan tuh, awan mengelilinginya. Mampu memerintahkan para tumbuhan untuk menutupi dirinya untuk dia saat buang air besar. Siapakah itu? Itulah Nabi Muhammad. Makanya mukjizat yang diturunkan kepada Nabi itu semua ada dalam diri manusia. Tapi kita tidak mampu sebegitu. Karena apa? Karena kita ini kan umat akhir zaman, makanya keakuannya banyak, merasa memiliki di situ, makanya tidak mampu potensi itu kita keluarkan. Ya, ngomong, ya bisa Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, itu manusia mampu. Ya, Ali bin Abi Thalib mampu melihat malaikat, berbicara dengan malaikat, itu manusia mampu. Mereka itu kan manusia, bukan robot. Kalau manusia sama manusia berarti sama dong. Yang membedakan kita adalah derajat, karena mereka sudah nabi. Nabi itu apa? Nah, itu aku, bi itu batin, berarti sudah batinnya Allah. Makanya kalau kita menghadirkan diri kita yang batin tadi sudah menjadi batinnya Allah, apapun yang akan terjadi dalam diri kita bangkitkan akan mampu seperti mereka. Makanya banyak orang mengatakan dirinya, kan aku bukan nabi. Nah, itu dia bodoh tuh. Ya. Dia makhluk tuh. Kenapa yang mengatakan sedemikian adalah makhluk? Memang makhluk itu dia rendah. Makhluk itu kan rendah. Tapi manusia itu kodratnya bukan makhluk, sahabat beriman. Dibuat dengan sebaik-baiknya. Disaksikan oleh dirinya sendiri. Ruh Mani Rahim. Nah, gitu sahabat beriman, intisari daripada tauhid itu. Ya. Apa yang kamu cari di dalam dirimu itu? Apa? Semua sudah ada. Ya, tinggal bagaimana kita hanya mampu mentajalikan diri kita. Yang tadi yang saya katakan, jagalah pandangan, jagalah tingkah laku, ya. Peliharalah pandangan, peliharalah tingkah laku. Saat kita berbuat sesuatu keji dan mungkar, saat ini kan keji dan mungkar ini saat kita berbuat, ini kan pandangan melihat nih, ya melihat. Pandangan itu sudah memberikan isyarat, jangan kamu berbuat, ya. Pandangan sudah memberikan satu isyarat, satu getaran, itu dikatakan wahyu. Makanya wahyu yang turun kepada Allah itu senantiasa benar. Makanya Nabi Muhammad itu selalu berkata dengan benar. Wahyu itu satu getaran, satu gelombang. Nah, saat kamu melakukan sesuatu perbuatan keji dan mungkar, saat pandangan melihat, berarti yang bergerak ini udah paham. Oh, ini siapa yang melihat? Berarti yang melihat ini yang tidak akan pernah mati dong. Berarti yang melihat ini tidak akan pernah mati. Begitupun yang bergerak. Wah, ini ada azabnya nih. Mampu kita.
apa namanya, udah mulai kita, nggak maulah, ini ada dosanya nih. Karena yang bergerak adalah Robbil Alaminnya, sedangkan yang menyaksikan adalah diri keilahannya. Udah enggak lah, nggak mau. Nah itu yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu, itulah orang-orang yang sadar. Ya, sahabat beriman. Iya, Umi. Makanya kita diturunkan ke dunia untuk menyambungkan marifah. Ya. Menyambungkan marifah, pentajalian tadi itu yang kita sudah laksanakan. Ya, bagaimana kita menyambungkannya? Kan kita sudah bermarifat, sudah memandang ke dalam ainul basiro, sehingga kita sudah mampu memandang keluar menjadi ainun sabita. Yang memandang bukan berarti bukan lagi marifat. Kita tadi hanya cukup menyambungkan. Nah, itulah tujuan wali-wali itu turun di dunia. Ya. Ya, bagaimana tentang dikatakan khalifahnya Allah, wali-wali tadi. Hanya untuk itu, hanya menyempurnakan itu. Makanya kalau orang sudah mampu memelihara pandangan dan gerakannya, ini nggak ada pagi-pagi tetangga sama tetangga ribut, nggak ada. Ya. Mungkin saya tinggalkan uang 1 juta di jalan, nggak ada yang ambil. Nggak ada yang berani ambil. Kenapa? Semua sudah memiliki kesadaran tunggal. Takut dengan yang melihat, takut dengan tingkah laku. Nah, inilah orang-orang yang sudah dikuasai Robbil Alaminnya tadi, ya. Sudah mampu menundukkan alam semesta di dalam dirinya, ya, atau di luar dirinya. Dia sudah mampu tuh menundukkannya. Kayak Hello gitu ya Bapak Guru. Apakah kita mampu? Kalau bahasa ilmunya, apakah diri an itu mampu memunculkan dirinya di luar menjadi diri am? Na'an am ta'alaihim wairil maudubi alaihim walau dualin. Terakhir namanya dirinya sendiri. Amin. Udah diriku nih. Mampu nggak? Harus kita mampu, karena kita di sini sebanyak 52 orang adalah pilihan Allah. Ya. Kita di sini semua adalah pilihan-pilihan Allah. Amin ya Allah. Makanya orangnya. Kenapa Bang Pena? Terima kasih. Iya, sama-sama Bang Pena. Yang kedua Pak Guru begini, ini kan sebagaimana Pak Guru selalu menganjurkan kita untuk perbanyak zikir, tapi menuju batin itu bahwa ternyata kalau menurut saya pribadi apa yang Pak Guru sampaikan benar sekali, bukan lagi benar-benar tapi memang benar. Kalau benar-benar berarti masih belum, tapi ini memang benar. Ini menurut pribadi saya sendiri Pak Guru. Karena kenapa? Ketika Pak Guru menyampaikan ke kita bahwa ini harus hidup, bahwa ternyata zikir itu begini. Ketika kita latih terus, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa bukan pada saat sholat saja, bahkan saya kadang sampai tertidur. Nah, setelah itu, apa yang saya rasakan bahwa ketika kita duduk atau cerita sama orang, bicara-bicara sama orang, ada yang dari dalam itu selalu mengucapkan zikir itu dengan jumlah tidak tertentu. Jadi betul tadi selalu yang Pak Guru sampaikan bahwa kenapa harus berzikir, di situ saya pikir kali tadi Pak. Betul apa yang Pak Guru sampaikan bahwa kenapa harus pakai bahwa sekian 1000 atau sekian jumlahnya. Karena kenapa itu tadi saya pandanganku Pak Guru ini terhadap perjalanan diri saya pribadi, tapi entah dengan teman-teman yang lain, kan biar kita bicara, biar kita di atas kendaraan atau apa, biasa kan muncul itu yang berzikir itu selalu berzikir, sehingga itulah betul, yang membuat kita Bapak semakin berkesadaran. Iya, Masya Allah. Bapak Pena. Jadi mohon petunjuknya Pak Guru.
Iya, Masya Allah. Itulah yang dikatakan zikir ya. Zikir itu makanya sahabat beriman ya. Dengan kita mengucapkan itu sebenarnya mengucapkan itu untuk melatih ya. Tapi kalau kita hanya cukup mengucapkan tanpa kita melatih, tanpa kita menjadikan dia hidup, ya. Jadi kalau kita sudah berdiam, mulut ini berdiam, nggak bakalan kita berzikir lagi kan? Udah stop kita. Kalau memang tujuan kita mengucap itu untuk hanya tujuan untuk kita membiasakan diri markuba jantung ini senantiasa berzikir. Tapi kalau kita belajar untuk kita bagaimana menghidupkan zikir itu, berarti zikir ini yang kita ucapkan ini harus kita masukkan ke dalam diri. Ya, masukkan ke dalam diri kita biar markuba ini senantiasa berzikir dengan sendirinya. Kalau kita begitu terus, jadi walaupun ucapan kita ini terhenti, walaupun ucapan kita ini terhenti, contohnya kita berbicara seperti ini, tapi di dalam itu dia berzikir, la ilaha illallah, atau tidak, la Allah, 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 Allah. Dia berzikir terus. Itulah yang akan menjadi, artinya itu yang dikatakan berzikir, ya. Berzikir artinya kita itu senantiasa berzikir dalam kolbu. Itu yang dikatakan bukan kita yang berzikir, dia yang berzikir di situ. Masya Allah. Ya, Masya Allah sahabat beriman. Itu karena sudah menjadi satu kebiasaan ya, kebiasaan dalam diri kita. Itu yang menghubungkan kita dengan Tuhan tuh, ya, yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena pandangan kita sudah benar, ya. Amin. Pandangan kita sudah benar, kita sudah memandang tulisan tadi sudah menjadi hidup. Ya, ucapan tadi, mutakalimun tadi sudah menjadi hidup. Ya, dia sudah menjadi hidup tuh dalam diri kita. Jadi akhirnya menjadi kebiasaan dalam diri kita. Jadi walaupun kita ibu-ibu iris bawang, dalam hati kita tuh Allah, 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 Allah. Ya, udah nggak lagi kita membawa tasbih itu, udah nggak lagi membawa kita tasbih elektronik apa macam-macam lah. Ya. Kalau membawa tasbih kelihatan ya Pak Guru, riak juga. Iya Bunda. Katanya Jin Tomang gini, oh kamu jadi orang soleh, nanti diuji. Iya. So begitu Bunda Nevi, kan itu saya penasaran, ya kan? Nah untuk mencari kebenarannya dari kata zikir dengan tasbih, makanya pernah saya lakukan tasbih selalu diucapkan. Berapa hari itu 3 hari terus saya lakukan itu tasbih. Tidak masuk-masuk. Mengucapkan tidak masuk-masuk. Nah jadi di situ artinya untuk mencari kebenaran daripada kata zikir dan tasbih itu. Jadi makanya saya itu kan orangnya selalu penasaran kalau hal seperti itu. Jadi makanya saya mau buktikan ternyata terbukti. Ini biar kita muncul di dalam itu, muncul di dalam zikir alhamdulillah ka Allahu akbar la ilaha illallah ka subhanallah, tapi tak terhitung. Iya, tidak terhitung. Ya, muncul dengan sendirinya. Karena memang makomnya itu bukan untuk dihitung. Iya, di hati. Ya, kalau Mbak Yuni kan hitung-hitung. Enggak, masuk. Enggak pernah. Kan dia itu Pak Guru, dia itu mbahnya itu ini juga ngajar tarekat juga. Jadi dia paham Pak Guru. Oh, Masya Allah. Lanjut Bang Pena. Tadi saya katakan Pak Guru bilang ini kalau benar-benar berarti masih belum kebenarannya. Jadi kalau sudah benar baru benar. Iya. Yang hidup itu kan yang diambil. Begitupun juga membaca ayat Al-Quran. Saat kita membaca, saat ayat-ayat yang kita baca ini kalau tidak hidup, contohnya kita belajar, kita membaca Al-Fatihah. Dia kodratnya kan, ini semua nggak usah lagi kita, artinya ya bolehlah kita membaca semuanya, tapi semua sudah dihimpun dalam Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah ini sudah dikumpul menjadi Bismillah. Berarti kita hanya cukup mengkaji dalam Al-Fatihah atau mengkaji dalam Bismillah, karena sudah menghimpun dalam semua 30 juz ini. Jadi sifatnya Al-Fatihah ini untuk kita memperjalankan diri kita, artinya memperjalankan keinsanan Tuhan tadi. Ya, hanya itu.
ya, memperjalankan keinsanan Tuhan tadi, memperjalankan kenyataan diri Tuhan tadi, bahwa yang ada, yang hidup semua ini adalah kebesaran Allah Ta'ala, ya. Kebesarannya semua nih yang hidup, ya, artinya yang semua yang hidup ini Allah semua nih, ya. Yang mana tadi Allah, Rabbani, Nurani, dan Ruhani, itulah zat. Ya, itulah zat, makanya jatuh kepada nama dia Allah, ya. Allah itu zat, tapi belum berpotensi Tuhan. Yang berpotensi Tuhan yang memiliki tiga ini, yang mampu menggerakkan yang tiga ini. Berarti yang mampu menggerakkan tiga ini adalah wujud atau nyawa bagi kita, ya. Kalau rasanya itu, ya rasanya itu semua kebesarannya tuh, ya, tentang kerohaniannya tadi, tentang hakikat. Itu kerohaniannya tuh, tentang rasanya tadi, ya. Nurani wujud ini, ya. Rabbani yang berkehendak nih, itu kekuasaannya. Jadi yang memiliki semua ini hanyalah satu, itu yang kosong itu, gitu, ya. Yang kosong itu yang dikatakan wujud, yang tidak bisa lagi diberi nama. Kalau dia sudah meliputi sekalian alam diri kita, tidak usah lagi disebut, karena Allahnya sudah goib, ya. Dia udah nggak ada lagi nama di situ, ya, karena kita sudah menukil kembali asal usul kejadian diri kita, ya, kembali kepada diri sukuniah tadi, kekosongan tadi, ya. Tapi kalau kita masih menyebut, berarti kita masih dalam konteks lingkungan iman, ya, berarti kita masih dalam pagar-pagar agama, ya. Bukan berarti kita meninggalkan agama, karena tentunya pemahaman ini dari agama itu, ya, dari agama itu sendiri, ya. Bukan kita meninggalkan iman, tapi keluarnya keyakinan itu dari iman itu sendiri. Artinya imannya ini sudah benar-benar imanul yakin, ya, sudah imanul ilmu, ya, bukan lagi yakin, sudah imannya Allah, iman Allah itu, ya, sudah isbatul yakin, bukan lagi al-haqu yakin, ya, sudah isbatul, berarti itu, wih, luar biasa. Ya. Esnya itu, Masya Allah. Isbatul artinya sudah penetapan, ya, bukan lagi pengakuan, penetapan. Amin. Itu siapa? Kayak ada pesawatnya. Tuh, buat Andi pesawatnya. Andi lagi di jalan. di pesawat. Bang Yuda mau bertanya, mohon maaf, tentang masalah yakin. Jadi saya itu sering sekali, hari ini kan saya ada schedule, buat besok juga ada schedule, tapi tiba-tiba ada schedule lain masuk gitu kan. Nah, saya itu sering kayak gitu Bang Yuda, kebingungan harus memilih, padahal dua-duanya itu menghasilkan gitu. Cuma saya bingung, dan dua-duanya itu ngebutuhin saya harus nyikapinnya, saya bilang, ya Allah, saya harus pilih yang mana, saya bingung ini, gitu loh Bang Yuda. Saya sering seperti itu. Ada lagunya kita. Iya Bang Yuda, Iya. suka dalam kebingungan seperti itu. Jadi ya Allah, Iya. mana yang harus aku pilih, mana yang harus aku jalani gitu. Tadi itu saya Itu, makan Bang es Yuda. campur, terus Pak Guru bilang, es batu yakin ini orang ini nyindir aku atau apa? Iya, kalau dalam bentuk artinya manusia, artinya kalau dalam bentuk pekerjaan, orang itu manggil kerja, dia manggil kerja, ya harus kita memutuskan, ya, tapi dengan secara adab, ya, secara adab kita datangi orangnya, ya, kita berbicara baik-baik dengan secara adab, ya, mohon maaf tadi ini dia yang duluan, ya. Tinggal Nah, waktunya aja Pak Guru ya, seandainya hari ini Iya. nggak bisa, kan besok bisa. gitu. Iya gitu. Ada Iya, dikorbankan, amin. ada satu dikorbankan tapi besok, nggak hari ini, begitu. Iya, amin. Terima kasih Bang Yuda. Ya, amin. Alhamdulillah. Berkah selalu Bang Andi, gitu kata Iya, Bunda, Pak Kasa, sama-sama. bersyukur, alhamdulillah. Iya Bunda Umi, Om Iya. Kasa, terima kasih. Tidak ada adab, ya. Harus ada adab. Kenapa? Karena dunia itu berputar. Ya, jangan sampai kita kembali kepada dia lagi tuh. Nanti kalau kita kembali kepada dia, lepas itu kita memutuskan tidak ada adab, dia akan tidak mau lagi kepada kita. Jadi jadi dengan adab itu berarti tidak memutuskan rezeki kita,
ya. Betul. Jadi kita harus dengan sopan, dengan beradab ya. Ya nanti saya akan mungkin besok atau lusa saya akan datangin gitu ya. Nah gitu sahabat beriman. Amin. Kadang-kadang orang memberikan keputusan tanpa jawaban. Nah disitulah putus rezeki kita. Ya. Masya Allah. Ya. Tadi ada yang manggil kamu kerjain ini, tapi kita mandang dia kerjanya kecil, kerjanya sedikit, rezekinya juga uangnya juga kecil. Ada yang manggil yang besar, karena ada yang manggil padahal yang duluan yang kecil tadi. Tapi dia tidak tahu hikmah yang kecil tadi, dia cuma mandang kepada yang besar. Makanya saya katakan, kita itu kan asal usul kita itu kan kosong tuh, ya kosong nih. Tapi kosong ini mampu menciptakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Tapi kebanyakan manusia hanya mampu memandang yang 1, 2, 3 sampai 9. Tidak pernah mampu memandang yang kosong ini. Ya, tidak pernah mampu, tidak pernah mereka berpaling dengan yang kosong. Seperti hal-hal yang kecil tadi. Ya, begitupun kepada alam. Ya, sesuatu yang mungkin tidak berarti bagi kita, menginjak tanah atau kayak gimana. Ya, memetik daun, menyemprot daun, kayak gimana macam-macam. Itu hal-hal yang sepele tuh. Ini juga harus diperhatikan, itu namanya adab. Ya, bukankah mereka itu hadir untuk melayani dirimu? Bukankah mereka itu hadir karena artinya sama halnya kita itu seorang ibu ya, melahirkan anak. Ya, melahirkan anak. Tentunya kalau kita melahirkan anak, tentunya anak ini disayangi. Kalau dimarahin harus memiliki adab. Begitupun juga kita kepada alam. Kepada dunia ini dan beserta isinya. Itu kan dia lahir dari alam kita. Ya. Makanya kebanyakan kejadian tentang diri kita, alam tentang bagaimana, itu dari sikap kita tadi. Ya, karena ini perbuatan dunia, dia nyata. Ya, nyata dia. Kita lagi semprot tanaman tuh. Ya, atau inseksida ya untuk membunuh hama. Langsung nyemprot aja gitu, padahal dia tidak tahu. Ya, kun fayau kun. Fayau itu apa? Ada kehidupan di situ. Ya, yang terjadi semua di alam semesta ini ada wow di situ. Ada kehidupan di situ, ada kebesaran Allah di situ. Ya. Kun fayau kun. Yang terjadi, jadi maka terjadilah. Ya, alam semesta beserta isinya. Kalau di dalam diri manusia itu kulit, daging, urat dan tulang. Itulah kejadian alam. Ya, ini kejadian alam beserta isinya. Karena di situ ada fayau, makanya mereka ini hidup semua, kehidupan semua tuh hidup, ada yang hidup. Ya, cuma mereka berbeda dengan kita. Mereka hanya dimiliki kehidupan karena mereka nurul Islam ya, kehidupan Muhammad. Ya, artinya dia dari pentajalian Muhammad atau diri zahir kita ini. Ya, mereka ruh tuh, ya ada ruhnya, tapi ruhnya makhluk. Ya, gitu. Ya, berarti setiap binatang yang kecil, semut ataupun kayak gimana, itu memiliki ruh. Tapi mereka ruhnya beda dengan kita. Mereka ruhnya ruh makhluk, dikatakan ruh hawani. Ya, ruh hawani, ruh nabati, ya, gitu. Semua hidup tuh, ya, jadi harus membutuhkan adab. Kadang-kadang kita nyemprot inseksida di kebun kita. Kenapa ya kemarin saya nanam padi dapatnya 75 ton atau 7 ton padinya. Sekarang kenapa ya tiba-tiba merosot? Mau cari 7 ton aja susah. Kok sampai bisa 3 ton? Alam, ya alam tuh. Alam. Itu yang bekerja itu alam. Ya. Sudahkah kita menerapkan adab-adab di situ? Ya, saat kita mengguling tanah, mencacat tanah dengan kita membajak. Ya, itu kan hidup semua itu sahabat beriman. Bukan soal pamali tidak. Ya, tapi ini hablum minal alam ya, ya nyata di dunia.
Nah, gitu. Makanya kenapa kita ini dibesarkan dengan saripati alam ini ya. Nah, gitu. Tapi bukan berarti kita ini dari tanah, tapi kita ini dibesarkan dengan saripati. Ya, mana saripati, ruh nabati, ya itu ruh nabati untuk membesarkan diri kita tuh. Semakin lama semakin tinggi, semakin dewasa. Nah, itu ruh nabati dalam diri kita. Nah, ruh nabati dalam diri kita contohnya apa yang kita makan? Nasi, ya. Tumbuh-tumbuhan ya, ruh nabati itu tumbuh-tumbuhan, makan nasi, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, itu ruh nabati. Ya, nah gitu sahabat beriman. Begitupun juga tentang hewan-hewan yang kita makan, itu namanya ruhawani. Ya, makanya manusia itu ada kadang-kadang rada-rada marah, emosional, ya, macam-macam lah. Itu dikatakan ruhawani, ya. Itu semua sifat, itu semua adalah makhluk. Ya, jadi tidak semua ada dalam diri manusia gitu. Kalau alam ini kamu tidak sayangi, berarti sama halnya kamu tidak menyayangi dirimu. Kalau kamu tidak beradab kepada alam, berarti sama halnya kamu tidak beradab kepada dirimu. Gitu aja kesimpulannya. Makanya saya katakan, kalau kita sudah mampu memandang di luar, masuk ke dalam, itu alhamdulillah. Ya. Itu sudah kita mampu hablul minal alam. Ya. Keluar rumah, ini mau nginjak tanah, assalamualaikum ya Adam. Ya, innani sifatullah, innani izatullah. Jalan kita. Ya. Assalamualaikum ya Adam. Saya sesungguhnya adalah sifat, saya juga adalah zat. Nah, di situ dia, walaupun kita tidak mendengarkannya, tapi mereka mengkalamkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo. Monggo. Begitupun juga kepada air. Nah, buang air kecil, buang air besar, begitu juga semua. Ya. Ya. Assalamualaikum, kita cukup dalam hati. Innani sifatullah, innani izatullah. Ya. Munajat kita di situ, izinkan saya untuk mendudukimu. Itu ya, harus kita beradab. Ya. Itu namanya hablum minal alam. Makanya kadang-kadang keberkahan itu datangnya dari sesuatu hal yang kecil. Ya, tadinya aku beri makan semut, tiba-tiba ada yang manggilin kerja. Padahal makanin semut. Ya, nah gitu. Ya, tadinya aku bantuin dorongin sepedanya karena dia picak bannya itu nenek-nenek. Tiba-tiba ada yang nyamperin bawa bingkisan macam-macam. Nah, itu sesuatu yang kecil, hal-hal yang kecil. Ya. Subhanallah. Ya, tapi apabila hal-hal yang kecil ini kita kumpulkan menjadi satu ibadah, saat kita sudah di tebingnya neraka, datang tuh hal-hal yang kecil tuh. Ya, karena dia sudah berbentuk ibadah, artinya sudah berbentuk sampai kepada Allah. Datang yang hal-hal kecil tadi. Tukang ojek, semut, datang tuh nyamuk datang, ya rumput datang. Ya, hewan-hewan datang menyeru mereka. Tolonglah ya Robku, ya. Selamatkanlah dia. Apa alasannya engkau mengatakan sedemikian sehingga aku tidak bisa menjerumuskan manusia ini ke dalam api neraka? Menceritakan semuanya. Ini. Oh iya. Ya sudah, katanya ya. Artinya secara kiasan kayak begitu ya. Gitu. Allah mulai melihat keberkahan tadi. Allah menurunkan keberkahan dari hal-hal yang kecil tadi. Ya. Makanya kita manusia tidak bisa memandang sesuatu yang hal kecil atau hal-hal yang kecil kepada manusia apa? Mungkin dia cara berpakaian, ya, mungkin dia cara berpenampilan, mungkin dia cara bagaimana, enggak boleh, ya. Dengan hal-hal kecil itulah kita bagaimana di situ melihat dengan kebenaran, dengan kesadaran mutlak. Masya Allah. Nah, hilangkan rasa dalam hati kita itu, dia itu gitu aja tuh, hilangkan, luruskan hati. Ya, tegakkan. Ya mungkin sahabat beriman ya, saya belum mandi nih, mau Iya, maduhur. Makasih Pak ya. Guru.
Ya, sama-sama Pak Nurdin. Terima kasih. Terima kasih. Terima Iya. kasih Pak Guru. Terima kasih. Ya, sama-sama.